البدع والأهواء، أهل البدع العقائدية وأهل البدع السياسية. نقول بيننا وبينكم السلف، بيننا وبينكم الكتب، كان فيقول البدع بيننا وبينكم. Bismillahirrahmanirrahim. Qala Syekh Abdul Aziz Al-Rashid rahimahullahu taala, wa qauluhu wa huwal aslu tsalits. Kata Syekhul Islam bahwasanya ijma adalah dasar yang ketiga. Al aslu lughatan asfalus syai' wa asasuh. Asal secara bahasa adalah bagian yang paling bawah dari suatu benda. Wa asasuh, yaitu apa, pondasinya. Wastilahan, secara istilah, mabuniya alaihi ghairuh, sesuatu yang mana perkara yang lain itu dibangun di atasnya. Ini definisi menurut jumhur, sebagaimana disebutkan oleh siapa? Oleh Ibnu Najjar Al-Futuhi di dalam kitab beliau Al-Kaukabul Munir, Syarah Raudhatun Nadhir. Ar-Raudhun Nadhir. Tayyib. Qauluhu as-salis ay minal adillatil lati hiya al-kitabu was sunnah. Dia adalah urutan yang ketiga dari dalil-dalil yang mana dia adalah Al-Qur'an dan As-Sunnah. Wasalisu huwal ijma'. Yang ketiga adalah ijma', kesepakatan umat. Bukan umat dalam artian rakyat jelata, dalam artian apa? Orang-orang jahil, tapi yang dimaksudkan adalah apa? Mujtahid umat ini. Walam yazal a'immatul Islam ala taqdimil kitabi ala sunnah wa sunnati alal ijma'. Dan terus-menerus para pemimpin kaum muslimin, mereka itu mendahulukan Al-Quran di atas as-sunnah dan mendahulukan as-sunnah di atas ijma'. Dari sisi apa? Dari sisi kemuliaannya dan kekuatan sanadnya. Jelas Al-Quran ini jelas mutawatirnya dan sangat pasti. Adapun sunnah memang sebagiannya ada yang mutawatir, sebagiannya ada yang ahad. Dari sisi ini, bukan dari sisi dari sisi hujjiyah, bukan dari sisi kewajiban untuk mengamalkan. Adapun kalau kewajiban mengamalkan, maka sunnah sama dengan Al-Quran. Sesuatu yang jelas sahihnya wajib dia itu diamalkan. Dengan dalil-dalil yang ma'ruf dibahas di dalam di dalam kitab Hujjiyatus Sunnah. Kenapa? Karena ma'ruf ini adalah bagian dari bagian dari wahyu. Wadhkuru nikmatallahi alaikum wa ma anzala alaikum minal kitabi wal hikmati ya'idukum bih. Ingatlah kenikmatan yang Allah Ta'ala turunkan kepada kalian dan yaitu berupa Alkitab dan Al-Hikmah. Dengan itu Allah memberikan nasihat kepada kalian. Dan juga telah sahih dari Al-Hasan bin Atiyah rahimahullah, beliau mengatakan, nazala Jibril ala Muhammadin SAW bisunnah kama nazala alaihi bil Quran. Jibril turun kepada Muhammad SAW dengan membawa as-sunnah, sebagaimana dia turun kepada beliau dengan membawa Al-Quran. Tayyib. Wa sunnah alal ijma', dan mendahulukan sunnah di atas ijma'. Kenapa? Karena ijma' itu terkadang untuk mencari betulkah dia ijma' yang mundhabit, ijma' yang pasti, ini sangat sulit. Kita menyangka 1000 ulama telah ucapannya sama berarti ijma'. Padahal ulama bukan hanya 1000. Masih banyak ulama di belahan bumi yang lain yang boleh jadi kita belum mengetahui itu. Maka kalau memang betul-betul ijma', memang dia hujjah. Tapi untuk memastikan individu pendapat itu adalah sebuah ijma', ini perlu penelitian yang sangat berat sekali. Kenapa? Boleh jadi ada orang yang tidak terkenal padahal dia adalah mujtahid. Sebagaimana disebutkan oleh Az-Zarkashi rahimahullahu ta'ala di dalam kitab beliau Usulul Fiqh, bahwasanya bukanlah syarat seorang mujtahid dia itu adalah orang yang masyhur. Berapa banyak orang yang khamil, orang yang dia itu tersembunyi, ternyata dia adalah mujtahid dan ucapannya terpandang. Cuma orang-orang tidak tahu. Sementara Rasulullah mensyaratkan hujjatul ijma' kalau betul-betul tajtami'u ummati, umatku bersatu di atas suatu pendapat. Sementara sekarang orang itu jelas dia bagian dari umat Muhammad. Apa dalil yang melarang untuk dia dimasukkan di situ sementara dia sudah memenuhi syarat sebagai seorang mujtahid dan seterusnya. Baik, dan ini juga pendapat Imam Abu Ishaq Asy-Syirazi di dalam di dalam Syarah Luma' beliau itu, Syarah Luma' fi Usulil Fiqh.
bahwasanya apa? Bukan termasuk syarat seorang mujtahid dia itu harus apa? Famous, dia harus memiliki syuhrah, keterkenalan. Yang penting adalah apa? Ilmu dan 5 syarat ijtihad terpenuhi. Enggak ada dalam syarat ijtihad dia itu harus orang yang terkenal. Baik. Oleh karena itulah makanya manakala sulit untuk memastikan sesuatu itu, suatu pendapat memang sudah ijma' di umat ini, maka apa? Maka jelas sunnah itu jelas harus lebih didahulukan, karena dia jelas-jelas wahyu dari Allah Ta'ala, daripada ijma' yang belum tentu dia itu betul-betul ijma'. Tayyib. Sampai-sampai Imam Ahmad mengatakan, manidda'a ijma'an faqad kadzab wa ma yudrihi la'allahum ikhtalafu. Barang siapa mengklaim dalam suatu pendapat itu ada ijma', berarti dia dusta. Bagaimana dia tahu bahwasanya boleh jadi para ulama itu berselisih? Baik, sebagaimana juga apa disebutkan oleh Imam As-Sun'ani rahimahullah taala dalam Tathhirul I'tiqad di akhir-akhir kitab itu. Yaitu apa? Sulit untuk mengatakan sesuatu itu sudah ijma', sementara umat ini telah terpencar-pencar sampai bahkan di setiap bintang di bawahnya itu ada umat istilahnya. Masih di dalam bumi tentunya maksudnya. Yaitu apa? Di belahan bumi manapun umat itu ada, dan boleh jadi di sana ada seorang mujtahid. Maka kalau pendapat dia menyelisihi pendapat orang lain, maka ijma' tidak ada di situ. Baik. Kemudian kita lanjutkan di sini. Wa ja'alal ijma' fil martabatis salisah. Wa alam ini ja'ala atau ju'ila. Kalau fa'ilnya dihapus, maka apa? Ju'ila. Dijadikan ijma' itu sebagai pada tingkatan yang ketiga. Kalau fa'ilnya ada, kembalinya kepada a'imah, berarti apa? Ja'alu. Qala Syafi'i rahimahullah. Ucapan Asy-Syafi'i ini dinukilkan oleh Imam Ibnul Qayyim rahimahullah dalam I'lamul Muwaqqi'in yang kedua muka surat 248. Al-hujjah kitabullahi wa sunnatu rasulihi wattifaqul a'immah. Yang namanya hujjah adalah kitabullah dan sunnah rasulnya dan kesepakatan para imam. Dan ini juga apa disebutkan oleh Imam Dzahabi rahimahullahu taala dalam Syiar Alamin Nubala dalam biografi Imam Syafi'i, yaitu apa? Di jilid yang jilid yang ke-11. Cetakan nih Maktabah Ar-Risalah itu. Tapi untuk muka suratnya ana enggak nulis di sini. Yang beliau menyebutkan bahwasanya apa? Ijma' dari umat ini adalah hujjah. Baik, kita lanjutkan warawat Tirmidzi nomor yang ke 1327. Tapi di dalam sanadnya ada rawi yang mubham. Fi jami'ihi an Mu'adz radhiyallahu anhu anna Rasulullah sallallahu alaihi wasallam qala lahu lamma ba'athahu ilal Yaman. Bahwasanya Rasulullah SAW bertanya kepada Mu'adz ketika mengirim Mu'adz ke Yaman. Kaifa taqdi? Bagaimana engkau menetapkan keputusan, yaitu mengqadha, karena beliau sebagai qadhi. Qal aqdi bima fi kitabillah. Saya akan memberikan keputusan, memberikan qadha dengan dalil yang saya dapatkan di dalam kitabullah. Qal fa illam yakun fi kitabillah, kalau ternyata kes tersebut, kejadian tersebut tidak ada dalam kitabullah, qal bi sunnati Rasulillah, yaitu dengan sunnah Rasulullah sallallahu alaihi wasallam. Qal fa illam yakun fi sunnati Rasulillah, kalau ternyata kejadian itu atau kes tersebut tidak ada dalam sunnah Rasulullah, qal ajtahidu bi ra'yi, yaitu saya berijtihad dengan ra'yu saya, dengan pemikiran saya. Qal alhamdulillahilladzi wafaqa Rasulillah sallallahu alaihi wasallam. Segala puji bagi Allah yang memberikan taufik kepada utusan Rasulullah sallallahu alaihi wasallam. Tapi ini apa, di dalam sanadnya ada rawi yang mubham, maka dia dhaif. Dan juga apa, punya sanad-sanad yang lain disebutkan oleh Ibnu Abdul Bar rahimahullahu taala di dalam Jami' Bayanil Ilmi wa Fadlih, dan seluruh sanadnya itu ada kelemahan. Baik, kita tambah sedikit lagi. Kita baca dulu yang di atas. Di dalam matanya itu, qal wal ijma' jami'u ma 'alaihin nas. Yang namanya ijma' adalah seluruh perkara yang diyakini atau seluruh perkara yang diikuti oleh manusia, mimma lahu ta'alluqun biddin, yang memiliki keterkaitan dengan agama. Wal ijma'ul ladzi yandabit, dan ijma' yang yandabit, yaitu yang baku dan pasti.
dhabit, yaitu apa? Betul-betul boleh dipastikan huwa makana alaihi salafus saleh, yang dulu telah ditempuh oleh salafus saleh. Wa ba'dahum kasural ikhtilaf wa intasyaratil ummah. Adapun setelah salafus saleh telah terjadi banyak perselisihan dan umat telah tersebar, sehingga sulit untuk kita memastikan betulkah ini ada ijma ataukah ternyata masih ada perselisihan di tempat yang lain dan seterusnya. Tayyib, qala syarih rahimahullahu taala alladzi yu'tamadu alaihi fil ilmi wad din, yaitu perkara yang menjadi patokan, yang muktamad di dalam urusan ilmu dan agama ini, yustanadu wa yurkanu ilaih, yaitu layak untuk menjadi sandaran, layak untuk kita bertopang kepadanya. Lil adillatil katsirah, berdasarkan dalil-dalil yang banyak, adallati ala ismati hadhil ummah, yang menunjukkan akan terpeliharanya umat ini minal ijtima'i ala dhalalah, dari berkumpul di atas kesesatan. Kalau betul-betul umat ini sepakat dalam suatu perkara, maka itu adalah hidayah dan al-haq. Bukan apa sekedar pendapat jumhur, tapi apa betul-betul pendapat semua apa mujtahidun. Dan dalil telah disebutkan, dalil-dalil dari as-sunnah disebutkan oleh beliau di muka surat yang tadi itu. Kalau dalil dari Al-Qur'an disebutkan oleh para ulama adalah sudah lewat juga belum ya? Iya sudah disebutkan di sini, wa may yushaqiqir rasul dan seterusnya itu. Dan juga dalil dari Al-Qur'an sebagaimana dijelaskan oleh Syekh Ibnu Utsaimin rahimahullahu taala di dalam Al-Usul min Ilmil Usul adalah firman Allah taala, wa kadzalika ja'alnakum ummatan wasata litakunu syuhada'a 'alan nas wa yakuna rasulu 'alaikum syahida. Dan seperti itulah kami jadikan kalian adalah umat yang pertengahan dan terbaik, agar kalian menjadi saksi terhadap seluruh manusia dan agar Rasul menjadi saksi terhadap kalian. Manakala Allah menjadikan jenis umat Muhammad SAW itu sebagai saksi, berarti apa? Kesepakatan mereka terhadap baiknya suatu umat atau buruknya suatu umat adalah hujjah, karena mereka sebagai saksi yang layak diterima. Tayyib, berarti sebagaimana persaksian mereka terhadap ahwalul umam itu adalah hujjah. Kalau memang umat ini bersepakat bahwasanya suatu umat itu adalah umat yang baik atau suatu umat adalah umat yang buruk, kalau kesepakatan mereka terhadap ahwalul ummah itu adalah hujjah, berarti apa? Kesepakatan mereka terhadap ahwaluddin juga hujjah. Kenapa? Karena perkataan mereka telah diterima untuk apa? Menilai manusia. Berarti apa? Perkataan mereka untuk menilai agama bahwasanya ini adalah halal atau ini adalah haram, ini adalah baik atau ini adalah perkara yang buruk, ini perkara yang dilarang atau ini perkara yang dianjurkan, itu juga apa? Hujjah. Karena apa? Mereka adalah orang yang telah dipercaya oleh Allah. Ini kalau terbentuk ijma. Tayyib, itu diantara dalil-dalil dari Al-Quran tentang apa? Hujjiyatul ijma. Adapun dalil dari as-sunnah yang tidak disebutkan di muka surat yang sebelumnya adalah apa? Sabda Rasulullah sallallahu alaihi wasallam, la tazalu ta'ifatum min ummati zahirina 'alal haq. Terus menerus akan ada sekelompok dari umatku yang menegakkan kebenaran ila apa? Ila qiyamis saah, sampai datangnya hari kiamat. Berarti kalau umat pernah bersepakat di dalam suatu perkara, berarti ada ta'ifah mansurah di situ, namanya bersepakat. Berarti ta'ifah mansurah juga ikut menyepakati. Sementara ta'ifah mansurah mereka selalu apa? Menampilkan kebenaran. Berarti ada kebenaran di situ. Karena apa? Ada ta'ifah mansurah di situ yang ikut menyetujui. Dan juga apa? Dalil dari Al-Qur'an. Kalau tadi sunnah dan sebelumnya Al-Quran, sekarang dalil dari Al-Quran lagi adalah firman Allah Ta'ala, fa'ing tanaza'tum fi syai' farudduhu ilallahi war rasul. Kalau kalian berselisih pendapat terhadap suatu perkara, maka kembalikan kepada Allah dan Rasul. Ini menunjukkan, kata Syekh Ibnu Utsaimin, mafhum mukhalafah, yaitu kalau kalian tidak berselisih pendapat, tidak perlu kembalikan kepada Al-Quran dan Sunnah, kepada Allah dan kepada Rasul. Kenapa? Karena kalau kalian tidak berselisih, yaitu apa? Betul-betul kalian umat Muhammad ini ijma, berarti apa? Kebenaran sudah ada di situ. Kenapa? Allah Ta'ala tidak mengatakan dalam keadaan apapun kalian harus kembali pada Al-Quran wa Sunnah. Enggak. Tapi Allah mengatakan kalau kalian berselisih, baru kembalikan kepada Al-Quran wa Sunnah. Berarti kalau umat ini bersepakat, menunjukkan apa? Dan Allah Ta'ala tidak menyuruh mengembalikan pada Al-Quran wa Sunnah, berarti kebenaran sudah ada di situ. Dan tidak mungkin ada kesepakatan dalam keadaan apa? Semuanya setuju untuk apa? Menyelisihi suatu dalil, itu tidak mungkin. Karena ta'ifah mansurah akan selalu ada dan mereka yang selalu setia kepada kebenaran.
Berarti apa? Kalau ada ijma berarti memang apa? Orang-orang yang ijma tersebut dia punya dalil dari apa? Al-Qur'an atau As-Sunnah atau istimbat dari Al-Qur'an was Sunnah dan seterusnya. Tayyib. Jadi memang hujah tentang adanya ijma itu sangat kuat dan kokoh. Asalkan apa? Betul-betul ijma itu ada dalam suatu permasalahan. Tayyib, kita habiskan untuk paragraf ini. Beliau mengatakan wa innal ijma' kama taqaddam hujjatun qati'ah. Dan bahwasanya ijma, sesungguhnya ijma itu sebagaimana telah berlalu adalah apa? Argumentasi yang pasti. Yajibul amalu bih, wajib untuk diamalkan. Lima taqaddam, berdasarkan dalil yang telah berlalu. Qati'ah ini makna asalnya putus, tapi maksudnya adalah pasti. Kenapa? Ini adalah kepastian yang memutuskan perdebatan, maka dikatakan qati'ah. Tayyib, ilahuna wallahu a'lam. Adakah ada di kalangan salaf yang tidak mengikuti adanya imam? Wallahu a'lam, kalau dari kalangan salaf ana yang tidak tahu. Yang tidak mengakui adanya ijma'. Wallahu a'lam.